Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nas'aluhul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhazna bi zambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Quran surah ke-29 ayat yang ke-40. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Namun entah berapa lama lagi kita bisa hidup di dunia ini. Allahu a'lam bissawab. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan marilah kita selalu untuk beramal soleh dalam kehidupan ini, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena beliau adalah sebagai uswah, contoh terbaik bagi seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam. Mari kita tauladani beliau dalam segala aspek kehidupan kita, baik untuk urusan duniawi kita, apalagi untuk akhirat kita, agar kita menjadi orang yang selamat. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, jika kamu ingin selamat, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpedoman kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-40, maka judul tausiah zuhur kita pada kali ini adalah pembangkang-pembangkang kebenaran pasti akan dibinasakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 5 macam dalam ayat ini hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang menyebabkan datangnya azab Allah ke muka bumi ini dari dahulu sampai akhir zaman. Yang pertama adalah fakullan akhazna bi zambihi. Masing-masing kamu, kata Allah, akan kami azab adalah akibat dosa-dosa yang sudah dilakukan. Semua kita yang hadir ini tak ada yang luput dari dosa. Yang membedakan kita mungkin kadarnya saja. Ada di antara kita yang sudah terlanjur berbuat dosa besar, dan juga mungkin alhamdulillah belum pernah berbuat dosa besar, tapi cuma dosa kecil, kadang-kadang sering dilakukan. Maka karena itu setiap kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Maka karena itu Allah masih sayang pada kita pendosa-pendosa ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta
kepada pendosa-pendosa yang mau bertaubat kepada Allah atas dosanya itu dan mensucikan kembali jiwa dan raganya. Apabila dosa sudah banyak kita lakukan sesuai dengan lagu kasidah itu, di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana sudah berdosa, rakyat berdosa, pejabat berdosa, orang kaya berdosa, maka azab Allah pasti akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka pelajaran pertama dalam ayat ini bagi kita, mari kita insafi diri kita, karena kita memang adalah pendosa-pendosa. Maka dari itu sebelum datangnya kematian, marilah kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kedua, pembangkang-pembangkang itu akan dibinasakan oleh Allah adalah familhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka kata Allah, kami telah timpakan kepadanya hujan batu kerikil dari langit. Ini yang terjadi semasa Nabi Lut alaihi salam. Ini berkenaan dengan syahwat, sehingga umat Nabi Lut itu didatangkan oleh Allah hujan batu dari langit. Maka mereka disentuh sedikit saja oleh batu itu, langsung seperti daun dimakan ulat, hancur daging-dagingnya itu. Itu namanya, kalau dalam kurikulum pesantren Ramadan kemarin namanya disebut dengan jauhilah LGBT. Kalau semasa Nabi Lut kita lihat dalam tafsir yang hanya dua, LG, yaitu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tapi akhir-akhir ini kita di akhir zaman ini sudah ada dua lagi, namanya BT, biseksual dan transgender. Kita takut tidak batu kerikil lagi yang turun di akhir zaman ini. Mana tahu nanti hujan batu bata dari langit, habis kita semua. Disinilah perlunya kita menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Kalau kita biarkan, kita ego, kita mementingkan diri sendiri, pada satu saat azab Allah itu akan menimpa semua kita. Ini yang terjadi semasa Nabi Lut alaihissalam. Konon kita lihat di berita, di Thailand itu sudah dilegalkan nikah sejenis, kawin sejenis. Bagaimana di Indonesia, bagaimana Sumatera Barat? Memang tidak dilegalkan, tetapi ada. Nah, ini berbahaya juga ini. Di situ apa pelajaran kedua dapat bagi kita sebagai orang tua? Laki anak kita atau perempuan anak kita, mesti kita betul-betul mengontrol kehidupannya. Jangan biarkan anak kita pergi malam minggu, pulangnya hari Senin, mantang-mantang laki-laki, nanti dia homosek. Apalagi perempuan di Ranah Minang ini sudah lama kita budayakan, anak perempuan tidak boleh keluar malam, tidak boleh perpergian tanpa muhrim. Sampai-sampai ajaran ibadah haji pun Allah katakan seperti itu, tanpa muhrim. Sekarang bagaimana anak-anak kita? Seakan-akan bebas saja. Nah, ini juga penyebab datangnya azab Allah. Karena ini termasuk bagian dari pembangkang-pembangkang ajaran perintah Allah dan Rasul. Allah akan mendatangkan nanti azab, maka kita pun akan kena oleh azab itu. Jadi mari kita perhatikan anak-anak kita. Kalau kami mungkin sebagai perwakilan guru agama Islam di Kota Padang ini, sungguh mengerikan anak-anak kita hari ini. Apalagi saya di guru SMK, ya sudah 25 tahun saya guru SMK di Kota Padang ini, bapak-bapak. Tahun 99 pertama jadi guru, itu mudah sekali mengajar anak-anak kita ini, siswa ini. Mengajak salat berjamaah itu mudah sekali. Tapi setelah 25 tahun hari ini, Masya Allah, ribuan siswa kita yang salat berjamaah hanya bilangan ratusan ke bawah. Itu pun sudah dipanggil-panggil, diambil-ambil absennya. Dah digertak-gertak samba tuh. Saya tidak salat, was nilai di bawah KKM. Ya. Cuek saja.
Karena memang mungkin belum ada kerjasama kita. Yang pertama ada tarbiyatul awalun atau disebut juga dengan madrasatul ula, orang tua. Ya, pendidik pengajar pertama. Kemudian yang kedua baru orang lain yang diberi amanah oleh pemerintah, namanya ustaz atau ustazah, guru. Kemudian setelah yang ketiga adalah milieu, lingkungan. Kalau tiga ini sudah kerjasama, insya Allah regenerasi kita akan baik, jauh daripada yang namanya tawuran, sampai hari ini masih ada, yang namanya gelandangan, yang namanya begal, yang namanya berdua-duaan, yang namanya tertangkap di rumah kos, ya. Apalagi sekarang ndak mahasiswa aja, camat pun juga sudah tertangkap, sampai bupati, sampai gubernur. Mau jadi apa nih negara kita ini? Ya. Tidak hanya orang muda-muda yang tertangkap, orang tua-tua selingkuh. Betapa banyaknya hari ini. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ini masalahnya adalah masalah syahwat. Tidak lebih dari syahwat itu. Ya, justru itu Allah memberi kita akal, memberi kita iman, supaya bisa mengendalikan hawa nafsu syahwat. Apabila akal sudah kalah oleh nafsu syahwat, orang hebat-hebat pun terjerumus. Seorang pejabat tinggi pun bisa terjerumus karena akalnya telah kalah oleh hawa nafsu. Padahal orang hebat. Apabila orang-orang taat, abid, fuqaha, mufassir, ketika kalah oleh hawa nafsu, terutama nafsu syahwat, betapa banyak orang-orang ahli ulama, alim ulama, ahli agama yang juga terjerumus ke lembah maksiat. Maka justru karena itu pentingnya akal dan iman untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Baru orang ini selamat. Tapi bila kalah akal, orang hebat pun, profesor pun, doktor pun akan bisa terjerumus. Apabila iman kurang, maka pada satu saat abid, fukaha, mufassir pun akan jatuh ke lembah maksiat. Jadi tidak ada kita ini yang suci sebenarnya. Dia cuma menjaga diri kita. Jagalah diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang ketiga, wa minhum man akhazat husayha. Kami, kata Allah, telah timpakan kepada mereka suara keras yang mengguntur, sehingga datanglah banjir besar. Inilah semasa Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena umat tidak lagi cinta kepada Allah dan Rasulnya sendiri. Datanglah banjir yang luar biasa. Kemanapun lari, sampai banjir itu ke situ. Siapa yang selamat? Yang patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Siapa yang tidak selamat? Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan termasuk Kan'an, anak Nabi Nuh sendiri dan istrinya, tidak diselamatkan oleh Allah karena durhaka kepada Rasul. Maka dari itu pelajaran ketiga, mari kita cintai Allah dan Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar kita selamat dunia dan akhirat. Taraktu fikum amraini. Kalau kamu berpegang kepada dua ini, Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada. Kamu tidak akan pernah tersesat dalam hidup ini selama-lamanya. Jadi muncullah situ pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini manusia banyak tersesat di semua kalangan? Jawabannya, karena manusia sudah jauh berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hidup. Yang keempat, wa minhum man khasafna bihil ard. Pembangkang-pembangkang itu dibinasakan oleh Allah adalah karena orang yang kufur nikmat. Lalu Allah mengumpulkan hartanya, dibenam ke dalam bumi. Ini terjadi semasa Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun laknatullah. Qarun adalah orang kaya raya, tetapi dia kufur nikmat. Maka Allah membenam seluruh harta karun. Wa minhum man khasafna bihil ard. Kami benam harta karun itu ke dalam bumi. Sampai hari ini yang dapat nama itu Qarun. Di kampung saya orang punya eskapator cari emas, banyak dapat emas, berkilo-kilo dapat emas. Ini adalah harta karun. Itu pameo orang cari emas. Yang dapat nama Karun saya. Padahal Karun dengan Nabi Muhammad berapa jauh bedanya itu. Tapi apa yang ada dalam bumi hari ini digali oleh manusia, itu istilahnya harta karun. Karena memang dalam surah Al-Ankabut ini, Qarun itu kufur nikmat,
hartanya semua emasnya dibenam ke dalam bumi. Pelajaran yang keempat bagi kita, umat Nabi Muhammad memang hartanya hari ini tidak dibenam ke dalam bumi, tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak berinfak, biasa-biasa saja. Tetapi yakinlah dalam hadis Rasulullah, walaupun tidak dibenam seperti Qarun semasa Nabi Musa, umatku kata Rasulullah yang kufur nikmat itu di akhirat nanti akan disiksa, di dunia berkahnya akan hilang. Sehingga Allah ngambil paksa, banyak kita dapat musibah. Jadi orang-orang tidak mau berzakat, musibah mudah datang kepadanya. Sehingga Rasulullah mengatakan salah satu obat jiwa manusia itu dan raga manusia itu supaya tidak sakit, rajinlah bersedekah. Kalau tidak bersedekah dia sakit, berobat sampai ke Singapura, keluar ratusan juta. Padahal kalau dia bersedekah saja belum sampai ratusan juta, tapi dia tidak membaca. Ini. Kemudian yang terakhir, wa minhum man auratna. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang yang tidak amanah dalam hidup ini. Kami tenggelamkan Fir'aun itu, kata Allah. Kenapa demikian? Karena dia adalah adik kuasa yang tidak amanah. Bahkan sampai mengatakan dirinya Tuhan. Justru karena itu, siapa orang yang tidak ingin berpangkat? Siapa orang yang tidak ingin duduk di DPR? Siapa yang tidak ingin jadi gubernur, bupati, wali kota? Siapa yang tidak ingin? Semuanya ingin. Tetapi kalau kita sudah terpilih, amanahlah. Anda termasuk orang pertama masuk surga. Tapi jika tidak amanah, maka pertama masuk neraka. Maka suka itu amanah ini tidak mau diterima oleh laut, gunung pun tidak mau menerima. Yang mau menerima amanah bahkan rebutan adalah manusia. Begitu rakusnya manusia dengan amanah. Boleh-boleh saja tidak apa-apa, tetapi berbuatlah yang terbaik untuk diri dan orang banyak, supaya kita mendapat orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang selamat. Demikianlah kuliah zuhur kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La